Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema jangan terkecoh dan tertipu. Bacaan firman terambil dari Matius pasal 4 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Alkitab mencatat dengan jelas bahwa setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka Yesus pun merasa lapar. Dalam keadaan manusia 100%, Yesus pasti merasa lapar. Markus pasal 11 ayat yang ke-12. Tentunya, kebutuhan akan adanya makanan pada saat itu sangatlah penting. Dan rupanya, iblis pun tahu akan hal itu. Maka iblis pun memanfaatkan situasi itu untuk mencoba Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus tidaklah perlu untuk membuktikan kepada iblis kalau ia adalah anak Allah dengan mengubah batu menjadi roti. Karena sesungguhnya iblis sudah sangat tahu kalau Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Markus pasal 3 ayat 11, pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kalaupun Yesus mau, jangankan batu, iblis itu pun bisa diubahnya juga untuk menjadi roti. Yesus tidak menuruti apa yang menjadi kemauan iblis dan malah menyampaikan jawaban kebenaran yang membungkam iblis dengan berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bagi Yesus tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Terhadap pencobaan yang pertama ini, Yesus tidak terkecoh dan tidak tertipu, tetapi Yesus menang. Kebutuhan akan makanan karena rasa lapar adalah gambaran tentang berbagai hal yang kita butuhkan dalam hidup kita di dunia ini. Ingatlah bahwa iblis pun sangat tahu akan hal itu. Maka iblis pun akan memanfaatkan berbagai kebutuhan itu untuk mencobai kita. Banyak orang terkecoh dan jatuh dalam pencobaan iblis hanya karena makanan, hanya karena urusan perut, hanya karena urusan sandang pangan papan, pekerjaan, kedudukan, jabatan, popularitas, pasangan hidup, dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya Tuhan izinkan anak-anaknya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Tetapi Tuhan rindukan agar jangan sampai terkecoh dan tertipu oleh iblis. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.